Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada taubata wa harramal israr wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah katibul ithar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatul ahyar sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi sadatil abrar wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dengan kudrat dan iradat Allah untuk mengisi pengajian ba'da subuh atau kuliah subuh kepada para pemirsa. Semoga selalu disehatkan, dipanjangkan rezeki, dan selalu penuh dengan kuotanya supaya bisa mengikuti pengajian atau kuliah subuh ini. Untuk pagi hari ini saya kasih judul yaitu kunci kecepatan untuk sebuah makom. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bada'a asy-syekh bitaubati li annaha asasun likulli maqamin yataraqqa ilahil abdu hatta yamuta fakama anna man la arda lahu wa la bina'a lahu kadzalik man la taubata lahu fala hala lahu wa la maqama lahu. Wa bada'alan ngawiti sapa asy-syekhu guru sun jadi dasar atau pondasi likulli maqamin maring saben-saben makom atau kaduwe saben-saben makom ya taroko ningkat atau munggah ilahi maring kulli makom sofa al abdu kaula hatta yamuta sehingga mati sofa abad fakama mangka kaya barang annama setuhune annaman setune wong la ardo kang ora nana tanah, kang ora duwe tanah iku maujud lahu kaduwe man la binaa iku la binaa ora nana bangunan ora duwe umah iku maujud lahu kaduwe man kadzalik kaya mekon-mekonon man utawi sapa wonge lamun iku la taubata man la taubata lahu man tawi sapa wonge lamun iku la taubata kang ora nana tobat iku tetep iku maujud lahu kaduwe man fala hala mangka ora nana hal iku tetep lahu kaduwe man wala maqam makom atau ora nana tempat iku maujud. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau guru agung Waliullah Syekh Sayyid Abdul Wahhab Asy-Sya'rani memberikan arahan kepada kita atau nasihat atau mauidhah petunjuk yaitu bitaubati yaitu dengan tobat. Jadi kunci kecepatan dalam meraih makom itu ada dua. Jadi pertama adalah taubat. Apa sebab? Li'anna karena sesungguhnya tobat itu adalah menjadi sebuah pondasi makom. Li'anna asasun likulli maqamin yataraqqa ilaihil abdu sehingga hamba itu akan meningkat, akan maju sampai meninggal, sampai mati. Jadi
suatu bangunan, kita bisa dicek bahwa bangunan ini akan tinggi menjulang apa biasa-biasa saja, ya tidak. Cara ngeceknya di mana? Cek pondasinya. Kalau pondasinya itu ceker ayam yang kecil-kecil, oh berarti bangunan ini biasa. Tapi kalau pondasinya itu ceker ayamnya tuh sampai lubangnya seperti sumur ya, atau seperti balong besar-besar itu, oh berarti ini menunjukkan bahwa bangunan ini akan mencakar langit. Nah, ibaratnya bangunannya akan di tingkat. Begitupun juga kita dalam hidup ini, kalau kita pengen, ada cerita misalnya orang waliullah, ada seorang ulama, sama beliau itu punya pondasi. Mungkin pondasi pertama adalah ilmu, sebab semua apa saja akan kembali kepada ilmu. Yang kedua, nah setelah ilmu itu kemudian namanya taubat. Namanya apa, Cek? Taubat. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa taubat itu adalah li'annaha asasun, pondasi. Jadi kalau misalnya kita sehari bertobat dengan mengucap berapa kali, kalau misalnya biasa saja, terkadang baca, terkadang enggak, nah berarti itu namanya pondasi kita ini boro-boro dipai besi ibaratnya tuh, iya tidak, biasa baik. Nah maka besar bangunannya juga sangat sederhana sekali. Tapi kalau misalnya pondasinya kita istiqomah, baca istighfarnya sampai wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi 313, nah itu. Atau mandi tobat dulu, setiap hari mandi tobat, setiap hari. Nah ini hati sunnah tobat karena Allah Ta'ala. Habis mandi tobat kemudian apa? Sholat tobat. Nah itu, malam bangun tidur langsung sholat tobat. Nah, baca istighfar yang ada wa atubu ilainya, atau sayyidul istighfar, atau istighfar rojab, pokoknya mah istighfar hakiki, istighfarnya Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah, Allahumma gfirli wa tub alayya. Nah itu istiqomahkan. Jadi bukan hanya setelah kita tahu, setelah kita kenal, saya baca cuma sekali-kali itu. Nah itu namanya ibarat pondasi tidak apa aja, tidak kuat. Kalau pondasinya tidak kuat, maka tidaklah mungkin bangunannya juga besar dan tinggi. Jadi bangunan besar dan tinggi tergantung daripada apa? Pondasi. Kalau pondasi itu namanya tobat, atau tobat itu namanya pondasi. Kalau bangunan itu namanya makom. Jadi makom dengan tobat itu ada keterkaitan. Ada apa sih? Ada keterkaitan. Jadi kalau misalnya kita menginginkan, saya kepengen seperti beliau-beliau, seperti mereka-mereka nyaman, ya tidak. Ya berarti kita harus siap membuat pondasi. Harus siap membuat pondasi. Pondasinya apa tadi itu? Pondasi itu tobat. Tobat itu bagaikan pondasi dan makom bangunan. Nah, itu. Hatta yamuta, terus kita lakukan. Fakama annama la ardolahu wala bina alahu. Nah, sampai dikatakan sesungguhnya seseorang yang punya pondasi tidak punya tanah, dia tidak akan punya bangunan. Ada orang begini, saya pengen bikin rumah, tanahnya udah beli belum? Belum. Ya beli tanah aja dulu, ya tidak, baru bikin rumah atau iya, jadi beli tanah untuk dijadikan pondasi,
kemudian baru bikin rumah. Katakan annaman la ardolahu wala bina'a lahu, sungguhnya orang yang tidak punya tanah maka dia tidak akan pernah punya rumah. Begitupun juga man la taubata lahu fala halalahu wala maqama lahu, seseorang yang tidak bertobat maka dia tidak punya hal. Apa hal itu? Hal itu perbuatan yang dilakukan cuma sekali-kali, perbuatan baik dilakukan cuma sekali-kali atau berkali-kali. Tapi belum istiqomah. Belum apa aja belum? Istiqomah. Artinya apa? Kong lakoni di lamona tobat. Kau tobat, kau beli. Kau istiqomah, apa harus istiqomah? Kau bacakin, kau beli. Nah itu namanya hal. Nah, man la taubata lahu fala halalahu wala maqama. Siapa yang tidak tobat maka tidak punya hal, dan siapa yang tidak hal maka dia tidak memasuki makom atau tidak punya makom. Makom itu apa? Makom itu ketetapan, kayak seperti kita selalu menjaga azan setiap waktu. Nah itu namanya, kalau kita nggak adzan sampai ada rasa penyesalan, bahkan sampai dikodok, adzan sendiri dikodok, nah itu berarti menunjukkan bahwa kita itu bukan di hal lagi wilayahnya, tapi wilayah di ulangi, bukan wilayah apa aja hal, tapi wilayah makom. Apa makom itu? Suatu perbuatan yang baik dilakukan dengan terus menerus, dengan istiqomah. Makom itu istiqomah. Oh, jadi orang yang istiqomah itu orang tersebut adalah sudah punya makom. Coba saja dicek, bisa introspeksi diri atau bisa dicek, bisa diraba. Saya itu berada di makom mana ya? Nah, berarti di situ sudah melintasi yang namanya istiqomah, tobat, melakukan hal yang baik dan melakukan hal yang baiknya dengan istiqomah. Nah, nanti di situ bisa apa namanya? Bisa dicek. Kalau sudah begitu, kita tuh ada di wilayah atau ada di makom mana. Nah, nanti makomnya itu banyak. Jadi wala makoma, tidak punya makom bagi orang yang tidak bertobat, tidak punya hal, ya, makom. Jadi orang yang tidak punya makom, tidak punya hal, maka tidak punya makom. Orang yang tidak punya hal tidak punya makom. Nah, makom itu banyak. Ada yang makom khauf, ada makom roja, nah itu dan seterusnya. Nah, untuk kita ini kalau dengerin cerita kesalahan, kalau ingat kesalahan, saya selalu menangis. Bahkan sampai lupa melihat kesalahan orang lain. Sampai nggak pernah mau membicarakan kejelekan orang lain. Kita mikir, saya mau menjelekkan kejelekan orang lain, saya juga jelek, cuma orang lain saja nggak tahu saya. Ini wilayahnya, makomnya ini makom khauf. Sampai-sampai menangis. Jadi nggak ada melihat diri itu hebat, diri itu keren, diri itu orang soleh, tidak ada. Tapi yang ada itu apa? Saya itu orang jelek, cuma orang lain saja tidak tahu. Nah itu, ketika kita merasa jelek, berarti kita dengan orang yang kurang, artinya dengan orang yang berdosa juga. Karena kita merasa berdosa, dengan orang yang berdosa juga kita tidak ada rasa menghina, tidak ada rasa congkak, apa namanya? Wah, enggak ah. Kenapa? Bisanya kita
ada rasa sombong dengan orang-orang yang berdosa, merasa kita, nah itu karena kita bertobat. Tapi kalau kita bertobat, nanti di situ ada bahasa apa namanya, sama, selalu orang lain tidak tahu saya, sehingga orang lain memuliakan saya, padahal saya tahu sendiri bahwa saya ini adalah orang yang termasuk juga orang yang banyak maksiat. Akhirnya menangis, sedih. Nah ini namanya kata kuncinya apa? Istiqomah taubat. Jadi kalau misalnya mau dibaca 1000, kalau misalnya mau dibaca 313, 313, tapi istiqomah. Khairul a'mal adwamuha, sebaik-baik amal istiqomah, dawam, dilakukan dengan terus menerus. Nah itu ya, meningkat, terus meningkat. Kalau misalnya kita kenapa ya, kalau melihat punten, jangankan melihat WTS ya, melihat ada orang yang perempuan pakainya begini, kita langsung, orang ini begini, ya tidak. Atau ada orang laki-laki begini, kita langsung menunjukkan bahwa kita ini belum istiqomah tobat. Tapi kalau sudah istiqomah tobat, pertama menganggap dirinya itu, saya itu sejajar dengan dia. Karena kita menganggap sejajar, maka tidak ada congkak atau tidak ada rasa sombong dengan mereka, dengan mereka itu. Jadi kata kuncinya tadi, kalau kita pengen apa namanya bisa sampai kepada wilayah makom, saya ini makomnya apa? Nah itu berarti kita harus apa aja? Istiqomah tobat, istiqomah tobat, kemudian melakukan hal dengan terus menerus. Maka dengan melakukan hal yang terus menerus di situ, Allah akan memberikan kepada kita apa namanya? Rasa makom. Makom itu kondisi rohani kita. Jadi bisa dibaca kondisi rohani kita. Mudah menangis, selalu meminta maaf. Itu berarti kondisi orang itu lagi berada di khauf. Wilayah apa aja? Wilayah khauf. Wilayah takut. Jadi takut atas dirinya karena dia mengetahui. Nah makanya man arafa nafsah faqad arafa robba. Barang siapa yang mengenal dirinya, mengenal kelemahan-kelemahan dirinya, mengetahui kesalahan-kesalahan dirinya, maka dia akan mengenal Allah, akan mengenal kekuasaan Allah, akan mengenal ampunan Allah. Allah Maha Pengampun. Akhirnya dia terus istiqomah membaca istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Muhammad ibn al-Anan, aqama fi taubati 'anil ma'asi irtaqo ila taubati min kulli ma la ya'ni, wa man lam yastaqim fiha la yashumma min at-taubati 'anil fudul raihatan wa la yaqdiru ala riayati khatirihi abadan bal taglibu alaihi khatirul ma'asi hatta fi salatihi. Telah berkata Sayyidan, siapa yang istiqomah di dalam tobatnya dari maksiat, maka dia akan meningkat tobatnya sampai ke tobat yang tidak ada
manfaatnya. Jadi kalau misalnya dari tobat itu dibagi dua, ada tobat bidayah, ada tobat nihaya. Kalau tobat bidayah berarti dari dosa-dosa besar, berurutan dosa besar, agak kecil sampai makruh gitu. Nah, kemudian ada tobat nihaya. Tobat nihaya itu tobatnya orang-orang yang syuhud. Tobatnya apa aja? Orang-orang yang syuhud. Nah, seseorang lamun bahasa ngomongnya makanya enggak bahasa ngomongnya, lamun wong istiqomah tobat saking haram, berarti kone dheweke apa, lamun tobat sing tobat sing haram, tobat sing apa aja? Sing haram. Berarti kok dheweke wedi ning makruh. Wedi ning apa aja? Wedi ning makruh. Duduk kan tobat ning makruh kan. Nah, berarti orang yang tobat dari makruh itu berarti dia takut dari hal yang haram. Orang yang tobat dari hal yang haram berarti dia takut dari hal yang memusyrik. Kalau saya masih melakukan hal yang haram, saya tobat, saya takut. Berarti dia lebih takut kalau dia melakukan hal yang membuat dirinya musyrik. Hal yang makruh aja tobat, berarti dia pasti menjauhi dari hal yang haram, dari hal yang musyrik. Jadi kita jangan menganggap sepele dari hal yang makruh atau dari hal yang mubah yang tidak ada manfaatnya. Misal begini, saya tuh kalau bermain HP ada manfaatnya enggak ya? Kalau misalnya enggak ada manfaatnya, berarti kita harus tobat dong, harus. Tapi kalau ada manfaatnya, apakah nyetel ceramah, apakah ya apa aja, yang penting ada manfaatnya. Ya, itu namanya perkara yang mubah, kita pilih mana manfaat tidak. Kalau sekiranya enggak manfaat, udahlah. Nah, itu namanya tobat dari hal-hal yang tidak manfaat. Kalau orang yang bisa bertobat dari hal-hal yang tidak bermanfaat, berarti dia dan yang membuat musyrik begitu. Kita ngobrol dengan teman, tapi kita selalu jaga. Ini obrolan ini memang ngobrol itu boleh ya tidak, tapi manfaat tidak. Atau bahasanya apa? Dengan obrolan ini ngefek enggak? Negatif apa ngefek positif? Kalau misalnya ngefek negatif, kita harus cari atau bagaimana caranya supaya kita berhenti ngobrolan ini. Itu namanya kita tobat dari hal-hal yang kurang manfaat. Orang yang tobat dari hal yang kurang manfaat berarti dia sudah meninggalkan. Itu begitu. Sing cilik bega beli apa maning sing gede, kan bahasanya konon ya beli. Foto bareng karo wong wadon beli apa maning pacarane ya beli. Ya saya wong kan anak sing foto bareng sing gelem, pacaran sih. Bakal wong jawani pacaran apa maning foto bareng. Oh. Sebenarnya bisa diperhatikan. Bisa apa aja? Bisa diperhatikan. Foto bareng antara, kalau misalnya dekat banget, berarti itu bisa. Oh gitu. Bisa ya? Bisa. Nah, sampai-sampai di sini orang yang tidak istiqomah tobat, sampai-sampai dia la yasumu minat tobat anil fudul, tidak akan mencium tobat dari hal-hal yang lebih utama, roihatan walayak tiru, dan dia tidak akan mampu menjaga sampai maksiatnya itu membisik dalam dirinya sampai mengalahkan ketika sampai di sholat. Jadi bahasa makanya lagi sholat kelingan maksiat, duduk kelingan maksiat pengen maksiat.
ning jero sembahyang ono ning jero salat. Coba ibaratnya lagi ngarepane pangeran wani-wani mikiri maksiat mending mikiri pengen. Nah iku wong kang ora istiqomah tobat. Qala Sayyid Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala man istaqoma fi taubatihi wa zada fid dunya faqad intawa fihi sairul maqamat wa ahwalis shalihat. Nah, ini ada dua ya kunci kecepatan. Pertama adalah istiqomah tobat, yang kedua adalah zuhud fid dunya. Telah dikatakan oleh Sayyid Ali Al-Khawas man istaqoma fi taubatihi wa zahada fid dunya. Jawabnya apa? Faqadin tawa fihi sairul maqamat wal ahwalus shalihat. Apa? Siapa yang istiqomah di dalam tobat, kemudian zuhud. Yang kedua apa? Zuhud. Jadi zuhud itu bukannya orang itu nggak punya harta. Harta punya, tapi nggak dijadikan sebagai tujuan, kan sebagai jalan. Pengen punya motor banget boleh, tapi tanya lagi, nanti kalau sudah punya buat apa? Ya buat keren-kerenan. Nah itu namanya bukan zuhud. Saya pengen punya HP bagus, ya tidak. Buat apa? Ya biar nanti kalau kita foto-foto gambarnya bagus, biar orang lain juga melihat, HP-nya bagus. Tapi kalau misalnya biar kita kalau misalnya mau posting ini jelas, mau posting ngaji, mau rekam kiai jelas, nah itu berarti ada manfaatnya enggak? Ada. Nah itu termasuk memilikinya, itu tanda orang itu zuhud. Jadi dia jadikan bahwa dunia itu sebagai apa aja? Sebagai apa? Jalan. Dunia itu sebagai jalan, bukan sebagai tujuan. Itu. Makanya karena dijadikan sebagai jalan saja, bukan di hati. Kalau dunia itu dijadikan tujuan, berarti dunia itu ditaruh di hati. Kuat ya, hati ini luas besar. Jangankan 50 mobil bisa masuk bayangannya ke dalam hati itu. Set, ya le. Wah ini nih, saya kalau punya uang sekian, saya mau beli ini. Terus saja, masuk nggak? Masuk. Makanya kita kalau ke mall, mata kita buka, itu semua bayangan tuh masuk ke. Nah ketika sholat, seandainya saya banyak uang, saya beli ini. Itu uang nggak ada, tapi bayangan dunia besar banget. Makanya mau zaman bengen sih, anak bahasa makenen. Kayak ning ceritane Pondok Al Muayyad, apa tuh Jogja, kalau tidak salah. Kiai itu nggak punya anak. Santrinya itu bisik ngobrol-ngobrol pengen tuku bakso ning pasar Solo. Kiai lewat. Lah, si santri pengen tuku bakso Solo. Akhirnya dipareki. Ayo ngobrol apa? Boten. Pengen apa aja? Saya jujur. Terus menyampaikan, santri wadone lu ngomong, bakso Solo, saya pengen bakso. Ya wis bro, siapa-siapa sing pengen dikumpulakan duitnya, engkau bapak angkat pasar. Kok angkat sih? Nah, ini kiai tahu persis filosofisnya. Kenapa tahu persis filosofisnya? Kalau santri itu dia beli sendiri ke sana, apalagi bareng-bareng, apa yang terjadi? Yang dilihat itu kan bukan bakso saja. Yang mau dibeli bakso, tapi kan orang pedagang di sampingnya kan ada jualan apa baju. Apakah itu tidak masuk ke pikirannya santri? Masuk nggak kira-kira? Masuk. Ketika masuk kan,
ngurangi semangat nggak ketika mengaji? Mengurangi. Akhirnya kiai rela berkorban untuk yaitu karena tahu persis bahwa orang kalau mata ini jendela. Mata ini apa? Jendela. Jendela bisa, kalau basiro jendela zuhud, kalau mata jendela hubud. Barang sekarang membukanya nggak ke mall lagi, di HP ada nggak? Banyak. Coba produk ini, produk ini. Makanya orang zuhud di akhir zaman itu sangatlah jarang. Saya masih bisa menghindari untuk ke mall. Sampai teman-teman, aku kampungan teman jadi mau ke mall. Bukannya saya tidak mau ke mall, ke pasar juga kita jarang. Alasannya begitu. Kalau saya melihat itu juga apa tuh yang ada di sana di mall, masuk semua bayangannya tuh. Nanti masuk ke pikiran, akhirnya kapan ya bisa beli. Jadi yang ada itu karena pikiran yang seperti itu mengganggu tidak bagi orang yang mengaji, mengganggu. Makanya seperti tadi cerita kiai yang berangkat sendiri beli bakso. Kalau kiai kan sudah kuat, dia beli, udah beli dikasihkan ke santri, baru setelah sekian lama santrinya sukses, katakan kenapa saya ini alasannya kalau kalian pergi sendiri, padahal boleh-boleh saja, saya nggak melarang. Saya itu nanti pikirannya bukan pengennya sih bakso, ya tidak, perkara kecil, tapi ketika sampai ke pasar melihat apa? Jualan ini, akhirnya kan pikiran. Makanya orang kalau mau ke pasar bawa uang banyak, tujuannya beli itu, nggak mungkin dia cuma beli itu, iya tidak. Nggak mungkin, pasti ada yang beli yang lainnya. Makanya kalau kita mau ke pasar mau beli sesuatu, tulis sesuatu itu dan kasih tulisan di belakangnya, jangan membeli yang lain. Kira-kira kuat nggak begitu? Tulis jangan membeli yang lain, ingat. Ketika dibaca saya mau beli sepatu, ada orang jualan ini, ingat jangan membeli yang lain. Allah sobek baik. Uang saya kan itu. Hal yang seperti itu, atau boleh membeli yang lain tapi yang bermanfaat. Wah, nanti semuanya manfaat. Iya. Bahkan ketika nggak ditulis, dia lupa tujuannya sendiri tuh. Pernah nggak? Dari rumah pengen tekukin, saya bisa tekang pasar, delengkin, beli kelingan. Iya beli. Jadi sing dituku apa? Sing paling pentingnya orang ketuku. Sing tetek bengeknya dituku. Nah, itu menunjukkan bahwa di situ kita kurang zuhud. Kurang apa aja? Kurang zuhud. Makanya tadi bagaimana zuhud itu jadikan dunia itu sebagai jalan, sebagai jalan, bukan sebagai tujuan. Nah, kalau kita sudah melakukan dua hal, satu istiqomah tobat, jadi setiap hari kita baca istighfar 313 ta, 100 ta, 1000 ta, istiqomah terus saja dilakukan. Kemudian harta atau dunia, kita bekerja boleh, bekerja dengan semangat boleh bekerja semangat untuk mengumpulkan dunia boleh, tapi dunianya tuh mau dijadikan jalan apa dijadikan tujuan? Saya kan pengen punya motor, berarti dunia itu jadi tujuan? Bukan. Nanti kalau sudah punya motor, motornya mau buat apa? Membuat biar silaturahim, hemat nggak kalau punya motor? Hemat. Lebih mudah daripada kita pakai mobil umum. Nah, berarti ada niatnya nggak? Ada. Nah, itu tanda orang itu zuhud. Jadi orang zuhud itu saya mau nggak, udah seadanya aja, kalau saudara ngasih itu sih toma namanya, bukan zuhud, ya tidak. Atau males be karena diarani hubud dunya yang sirama
diarani hubudunya emong tapi hati sudah hubudunya. Wayaning zuhud diarani pengen ya beli tapi zuhudnya orang. Nah, kira-kira dalam hal positif itu begini, kita bukan hanya sekedar dinamakan tapi saya sudah jadi gitu aja. Sudah nganggo pakaiannya nganggo anu apa, pengen diarani wong pinter aja, kepengen dadi wong pinter aja, cuma pengen diarani. Tapi bakalan hal-hal yang blesak, hal-hal yang jelek jangankan diarani, jangankan dadi diarani bega mau wah kan kaje maling mau kan dadi maling, diarani maling bega mau ngapa maling dadi maling. Tapi bakaning bagus aja, cuma pengen diarani tapi pengen dadi. Kira pengen be diarani ustad, tidak, saya bukan pengen dinamakan ustad tapi saya pengen jadi ustad. Ayo jadi pengen diarani sih berarti durung dadi ustad dong, cuma arane bae. Nah itu apa jawabannya orang zuhud itunya faqadin tawafihi sairul maqamat, maka kita nanti akan melintasi semua makom, dari makom khauf, roja, ada peningkatan. Jadi bisa dicek ya, bisa dicek kita ini ada peningkatan enggak ya. Kayak kita sih nggak banget makanan baik cak. Berarti ada dua hal yang belum terlaksana. Apa? Riban wiridan, bacaan istighfar. Iya ya, kita usok malas. Iya. Atau enggak istiqomah. Sholat tobat bagaimana? Belum di sholat tobat. Baca istighfar waktu wilai itu juga jarang. Kalau habis sholat, habis sholat. Yang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, itu termasuk walaupun 3 asal dilakukan dengan terus menerus itu termasuk istiqomah. Tapi kan kita kayak tadi pengen nggak bangunannya menjulang tinggi, berarti pondasinya harus kuat, berarti istighfarnya harus ditambah. Nah itu mandi tobat, sholat tobat, terus baca istighfarnya ditambah. Nah itu ya. Nah nanti kalau sudah istiqomah tobatnya dilakukan, satu lagi yaitu zuhud. Apa zuhud itu? Zuhud itu punya harta atau dijadikan hartanya itu dunia itu isinya apa? Dunia itu isinya apa? Harta, tahta, wanita. Harta isinya apa? Sandang, papan, kendaraan, ya beli. Sandang, pangan, papan. Punya sandangan untuk apa? Ya untuk keren-kerenan. Ya salah. Itu namanya belum zuhud. Punya sandang untuk menutupi aurat. Punya pangan untuk apa? Oh supaya kita bisa ini, bukan. Untuk ibadahnya kuat. Punya papan supaya sehat. Papan itu apa? Rumah ya. Punya rumah supaya kita hidup nyaman, sehat, ibadahnya enak. Jadi enak nggak ibadah di rumah sendiri? Enak. Zikir di rumah sendiri enak nggak? Enak. Oh ini rumah saya sendiri, ya tidak. Itu namanya dunia. Jadi dunia itu isinya apa? Sandang, pangan, papan, harta, tahta, wanita. Itu namanya dunia. Nah, dunianya itu bukan dijadikan sebagai tujuan, tapi sebagai jalan. Makanya dunianya dipegang di tangan, jangan di hati. Kalau di hati namanya dunianya menjadi apa cek? Tujuan. Nah kalau kita sudah bisa melakukan dua hal yang insya Allah intoa fihi sairul maqamat, kita akan melintas dengan cepat. Melintas dengan cepat apa? Berbagai makom. Nanti kita akan tahu, iya ya, ini namanya makom khauf, makom roja, kemudian tawakal, ya tidak, qanaah,
ridho, bahkan sampai makom mahabbah, bahkan lebih ujung lagi namanya wusul ilallah. Ini pasti bahasanya. Towa, ada kodnya. Kod itu apa teman-teman? Faqodin towa. Beliau waliullah Sayyid Ali Al-Khawas jangan mengucapkan kalimat man istaqoma fi tobati wa zada fid dunya, jawabnya faqad, maka sungguh akan melintas. Apa aja? Maka sungguh akan melintas semua makom dan ahwalus sholihat. Jadi kondisi keadaan-keadaan yang diceritakan oleh para aulia Allah itu kita akan melintasinya. Itu saja dulu. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.